data. Jadi gimana ketika direkturnya ganti atau ternyata ada staf baru untuk mengurus. Mari kita coba. Jika misalnya yang di sini ini ketahuannya di bulan Februari, ini bisa diganti lewat melalui menu portal saya, profil saya, dan di pihak terkait, di informasi umum edit, dan pihak terkait nanti ini bisa diedit. Kemudian di penanggung jawabnya ini atau PIC bisa dicentang dan uncentang untuk menentukan PIC utama. Sedangkan jika misalnya ada penambahan pegawai untuk mengerjakan atau stafnya bisa klik tambah, atau jika ada direktur baru yang khusus untuk keuangan bisa ditambah juga di sini, nanti tinggal diisi. Nah, seperti ini. Misalnya jenis orang terkait apa, terus di subjenis orang terkaitnya misalnya NIK NPWP ini nanti tinggal diinput, nanti otomatis semua muncul. Namanya siapa, terus alamat emailnya siapa kalau dia punya akun Kortek atau DJP online. Nanti kalau udah tinggal diklik save. Setelah itu jangan lupa centang pernyataan dan kirim. Nah, orang baru yang ditunjuk sebagai PIC memiliki otoritas akses penuh ke akun Kortek WP badan yang diwakilinya. Orang ini dapat mengelola seluruh fitur dalam Kortek dan menandatangani segala permohonan yang diajukannya. Sementara untuk pengurus lain atau orang yang ada di dalam pihak terkait yang bukan PIC harus ditentukan terlebih dahulu batasan otoritasnya oleh PIC. Misal pembuatan dan penandatangan bukti potong saja atau pembuatan dan penandatangan SPT saja. Nah, caranya nanti tinggal dipilih assign role-nya sebagai apa. Penambahan akses pegawai, jadi misalnya ada pegawai baru. Tadi kan udah ditambah ya teman-teman. Ketika udah ditambah, tinggal dipilih dia role-nya sebagai apa. Masih sama menunya di informasi umum, terus kemudian pilih menu edit, kemudian masuk di pihak terkait. Ini kan ini ditambah dulu. Habis itu untuk menetapkan role atau tugasnya, teman-teman agak bergulir ke bawah di sini ada wakil atau kuasa saya. Nanti muncul seperti ini perwakilan saya. Kemudian pilihkan tetapkan role, misalnya dia sebagai drafter atau penandatangan. Drafter ini berarti pembuat konsepnya ya. Kemudian untuk penambahan kuasa. Jadi untuk yang tadi itu penambahan terkait oke, mohon maaf saya mute dulu. Jadi oke. Nah, yang tadi kan untuk jika ada pegawai, bagaimana jika teman-teman usahanya ingin meng-hire atau mempekerjakan seorang konsultan. Nah, jika teman-teman ingin mendaftarkan konsultan, teman-teman masuk, terus nanti masuk wakil kuasa saya, ada di atasnya ada new representative. Terus kemudian di sini ada pilihan konsultan pajak, pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa. Silahkan dipilih konsultan pajak, masukkan NPWP konsultannya. Nah, di sini jika muncul dan ada license-nya bisa dipilih jika dia memang benar-benar konsultan. Jadi ini nanti ada nomor lisensi prakteknya atau lisensi konsultannya. Dan jika tidak ada dua kemungkinan. Yang pertama, konsultannya belum terdaftar di sistem konsultan pajak Indonesia. Diminta konsultannya untuk mendaftarkan dulu, karena nanti harus dimasukkan lisensinya dan status izinnya. Dan kemungkinan kedua, kemungkinan memang tidak terdaftar sebagai konsultan. Jadi tidak bisa mengajukan diri sebagai kuasa. Nah, kalau jika dia konsultan nanti tinggal pilih role-nya sebagai apa. Misal untuk mewakili perusahaan di pembayaran ataupun bidang lain, tinggal dipilih aja nanti di sini apa perwakilannya.
Terus nanti tinggal dicetang. Dia sebagai misalnya ini untuk proses SPT-nya. Jadi konsultan ini mengerjakan SPT perusahaan ini, dan ini jenis SPT-nya bisa untuk SPT PPN, terus SPT tahunan. Nanti di sini dipilih, tinggal dipilih aja. Terus tanggalnya dia berhak mewakili konsultan dari tanggal berapa sampai berapa. Terus kemudian dokumen numbernya, terus kemudian dicentang, kemudian di save. Nah, di sini ini adalah tanda tangan elektroniknya. Jadi nanti signer providernya dipilih kode otorisasi DJP atau Private ID atau apapun yang teman-teman sudah linkkan atau sudah daftarkan. Terus kemudian signer ID-nya ini otomatis karena yang terdaftar biasanya harusnya PIC-nya. Signer password ini yang dibuat tadi di kode otorisasi DJP, kemudian pilih save dan confirm sign. Oke. Kecil suara. Kemudian untuk teman-teman gimana terkait jika ternyata konsultannya selesai atau konsultannya tidak sesuai dan ingin mengakhiri kontrak atau tiba-tiba konsultannya menghilang saja, dan teman-teman bisa melakukan pencabutan kuasa secara langsung. Kalau yang tadi kan penunjukan kuasa konsultan itu seharusnya ketika teman-teman tunjuk di sini, nanti teman-teman di akun konsultannya juga muncul konfirmasi. Jadi dia konfirmasi apakah benar bisa menggunakan benar ditunjuk sebagai konsultan dari perusahaan A, B. Jadi konsultannya harus konfirmasi juga. Jadi ketika penunjukan, konsultannya nggak langsung jadi kuasa teman-teman. Konsultannya juga harus confirm dulu di akunnya konsultan. Tapi kalau kuasa ini tidak perlu konfirmasi. Jadi ketika dicabut, teman-teman di menunya di sebelahnya ya, tadi kan ada role, tinggal revoke ini, itu langsung ke revoke. Jadi langsung konsultan itu nggak bisa untuk mengakses akun dari perusahaan teman-teman, seperti itu. Oke, revoke nanti cuma ditunjukkan